sedih banget ya lihat kasus tadi. Ada anak yang berorang tuanya, anak yang berbohong, anak yang sering berbohong sama orang tuanya. Nah, kasus-kasus tadi itu disebabkan oleh pola asuh atau pola parenting yang buruk dari orang tua kepada anak. Nah, kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua harus banget mengerti dan juga belajar tentang pentingnya pola asuh yang baik pada anak. Nah, seperti yang udah kita tahu nih ya teman-teman, kalau pola asuh yang baik itu adalah pola asuh demokratis atau pola asuh otoritatif. Nah, tapi selain itu kita juga mendapatkan ilmu terutamanya dari teladan kita Rasulullah SAW yang telah mencontohkan tentang pola asuh yang baik seperti apa, yaitu pola asuh prophetic parenting. Nah, apa sih prophetic parenting atau Islamic parenting? Nah, jadi Islamic parenting itu adalah pola asuh yang didasarkan pada teladan Rasulullah SAW yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak secara bertahap dengan fokus pada keteladanan dan tidak melakukan kekerasan dalam mendidik, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya teman-teman. Nah, di pola asuh prophetic parenting ini atau Islamic parenting, kita sering bilang ini mungkin Islamic parenting ya teman-teman. Ini terdapat 5 prinsip utama. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah teladan uswah hasanah, yaitu orang tuanya itu memberikan teladan kepada anak-anaknya atau contoh nyata nih kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua adalah pendidikan bertahap. Yang ketiga, menekankan kesabaran dan juga ketekunan. Yang keempat ada tidak melakukan kekerasan, dan yang kelima ada berbasis nilai religius. Nah, itu tadi ada 5 prinsipnya teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu ada metodenya. Metodenya itu ada 7 ya. Yang pertama itu menampilkan suri tauladan yang baik. Yang kedua ada mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Nah, selain memberikan contoh yang baik, kita juga perlu nih saat memberikan pengarahan itu harus dilihat juga keadaannya dan waktunya. Misalnya anaknya lagi capek, lagi marah-marah, lagi bad mood, lagi mungkin lagi lapar atau lagi kesel gitu. Nah, saat kita memberikan pengarahan di saat kondisi emosional anak itu sedang tidak baik, nah sebaiknya itu dihindari ya, karena kemungkinan besar anak itu tidak akan menerima atau bahkan membantah pengarahan-pengarahan yang sudah kita kasih. Sedangkan mereka mungkin memerlukan hal itu. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu bersikap adil dan juga menyamakan pemberian untuk anak. Nah, yang keempat ada menunaikan hak anak. Yang kelima ada membantu anak untuk berbakti dan juga mengerjakan ketaatan. Nah, yang keenam menghindari marah dan juga mencela. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu ada senantiasa berdoa untuk kebaikan anak. Nah, selain itu tadi sebenarnya sudah saya mention juga kalau ada mendidik anak itu harus ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tahapannya itu ada kurang lebih ada tiga tahapan. Yang pertama itu ada tahapan dari 0 sampai dengan 7 tahun. Yang kedua itu ada tahapan 7 tahun sampai dengan 14 tahun. Dan yang ketiga ada 14 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan itu? Nah, pada tahapan 0 sampai 7 tahun, pemberian pola asuh atau parenting pada anak itu berlandaskan atau fokusnya itu kepada yang pertama itu adalah pemberian kasih sayang, terus juga sebagai orang tua harus sabar. Seperti tadi misalnya anaknya ngeyel atau apa harus sabar, harus konsisten juga dalam pemberian pengasuhan, harus ramah dan juga riang kepada anaknya, karena anaknya kan masih kecil ya, jadi mereka tuh lebih sensitif, lebih mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, tahapan yang kedua ini ada tahapan 7 sampai dengan 14 tahun. Nah, tahapan ini
orang tua itu mulai memberikan disiplin, pengetahuan tentang disiplin, pentingnya disiplin, dan akhlak-akhlak yang baik pada anak, dan juga melatih kemandirian anak secara konsisten tentunya, dan memberikan penghargaan kecil atas perilaku anak yang baik. Nah, pemberian penghargaan ini akan memicu anak untuk bisa merasa, oh aku berharga ya, oh ternyata perbuatan baik ini bisa mendatangkan sesuatu yang baik lagi ya gitu. Nah, untuk pendidikan anak pada tahap yang ketiga atau tahap umur 14 sampai dengan 21 tahun, itu orang tua akan berperan sebagai coach atau pelatih atau pembimbing ya gitu buat anaknya. Nah, di sini tuh orang tua mulai sebaiknya itu mengajak anak diskusi, mulai berdialog dengan anak-anaknya, melibatkan anak, dan juga mengajak anak itu untuk terlibat dalam kegiatan di masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pemberian parenting yang baik pada anak di Islamic parenting atau prophetic parenting ini. Nah, gimana nih? Benar-benar mungkin terdengar sulit, tapi kalau kita konsisten, kita sabar, dan kita mau belajar, pemberian parenting ini sangat berdampak sekali ya kepada anak-anak kita atau kamu atau siapapun nanti. Nah, makanya kita penting banget buat bisa belajar dan juga paham dan juga menerapkannya. Tentu aja kalau kita belajar tapi kita nggak menerapkannya ya buat apa ya? Tentu aja menerapkannya ke anak-anak kita nanti. Nah, mungkin itu aja penjelasan terkait prophetic atau Islamic parenting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye.